Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, teman-teman semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas atau lanjutan latihan soal tes kompetensi teknis. Untuk tes penilaian kompetensi teknis ini kita khusus pada kebutuhan umum atau P4, terutama untuk guru mata pelajaran PJOK, yaitu kita fokus pada teknis, pedagogik, dan profesional. Jadi pada dasarnya tes kompetensi ini sama dengan kebutuhan khusus atau P2 dan P3, cuma perbedaannya di dalam teknis. Nah, untuk kebutuhan umum sendiri atau P4, kita fokus pada teknis, pedagogik, maupun profesional. Nah, untuk pedagogiknya, yaitu kegiatan kita sehari-hari dalam proses belajar mengajar. Contohnya, perencanaan seperti RPP, modul ajar, silabus, prota, promis, dan sebagainya. Kemudian ada juga soal-soal yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran, yaitu berkaitan dengan strategi pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sebagainya. Dan ada juga evaluasi atau penilaian, atau sekarang istilahnya disebut dengan asesmen, baik itu asesmen formatif maupun sumatif, dan sebagainya. Sementara untuk teknis profesional itu disesuaikan dengan kebidangannya masing-masing. Nah, dalam hal ini kita akan membahas khusus untuk profesional guru mata pelajaran PJOK. Biasanya soal-soal yang keluar ini berkaitan dengan teori belajar, teori perkembangan kognitif, ilmu tentang pendidikan jasmani, kesehatan, dan keolahragaan. Kemudian ada juga disiplin ilmu biomekanika, anatomi, fisiologi, mekanika, dan ilmu terapan kinesiologi, anatomi, fisiologi, fisika. Kemudian ada pembelajaran abad 21 berbasis ICT dan TIPEK. Kemudian ada juga PTK atau penelitian tindakan kelas dan lain sebagainya. Baik, kita langsung saja ke contoh soal berikut ini. Contoh soal nomor 1, kepentingan kegiatan ekstrakurikuler pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam menyalurkan minat, bakat, dan potensi yang dimilikinya. Tetapi dalam pelaksanaannya, kegiatan penguatan pendidikan karakter atau PPK lebih ditekankan pada orientasi A. Pembinaan kepribadian siswa, B. Pembinaan karakter siswa, C. Pembinaan keterampilan bergaul siswa, D. Pembinaan ke arah pengembangan sosial budaya, E. Merubah kepribadian siswa untuk menjadi lebih baik. Kita garis bawahi yaitu kegiatan ekstrakurikuler yang lebih ditekankan pada penguatan pendidikan karakter atau PPK. Nah, ini lebih ditekankan pada orientasi, apakah itu kepribadian siswa, pembinaan karakter siswa, ataupun keterampilan bergaul siswa. Maka jawaban yang tepat adalah A, yaitu pembinaan kepribadian siswa. Sesuai dengan Permendikbud nomor 81A tahun 2013 sebagai berikut, bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan adalah yang pertama, kegiatan ekstrakurikuler harus dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Kemudian yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler harus dapat mengembangkan bakat dan minat peserta didik dalam upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia seutuhnya. Nomor dua, pembelajaran berbasis ICT dalam kegiatan penyampaian materi permainan bola kecil oleh guru PJOK sebaiknya dilakukan pada aktivitas dalam pendekatan saintifik. A. Mengamati, B. Mengasosiasi, C. Mengkomunikasikan, D. Mencoba, E. Menanya. Jawabannya A, yaitu mengamati. Nah, pembelajaran berbasis ICT atau Information Communication Technology merupakan pembelajaran yang berasaskan konsep pembelajaran komputer dan multimedia. Kemudian pendekatan saintifik itu sendiri meliputi 5 pengalaman belajar atau yang disebut dengan sintak. Yang pertama yaitu mengamati, kemudian menanya, mengumpulkan informasi, atau mencoba, kemudian ada menalar atau mengasosiasi, kemudian ada mengkomunikasikan. Nah, karena berhubungan dengan ICT, itu berbasis komputer, ataupun bisa multimedia, itu berupa layar laptop, kemudian layar besar maksudnya, atau infocus. Nah, maka si peserta didik itu disuruh untuk melakukan pengamatan atau yang disebut dengan mengamati atau observasi. Dalam perkembangan dunia pendidikan, ada kegiatan siswa yang dilakukan di luar jam pelajaran tanpa harus melibatkan pendalaman materi pelajaran yang dipelajari sebelumnya.
Hal ini dikategorikan sebagai kegiatan guru dalam A. Pembinaan prestasi siswa yang sesuai dengan minat dan bakatnya. B. Pengayaan pembelajaran dikarenakan siswa diharuskan mengikuti remedial. C. Pengembangan kompetensi siswa dalam peningkatan pendidikan karakter. D. Bimbingan dan privat siswa yang ditentukan oleh sekolah dalam mengikuti kegiatan pilihan. E. Upaya yang dilakukan guru untuk memperoleh penghasilan di luar pelajaran. Ini adalah kegiatan yang dikategorikan di luar jam pelajaran. Maka ini disebut dengan kegiatan ya A. Pembinaan prestasi siswa yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Berdasarkan Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013, terdapat dua jenis kegiatan ekstrakurikuler, yaitu ada ekstrakurikuler wajib dan juga ada ekstrakurikuler pilihan. Nah, untuk ekskul wajib ini merupakan program ekskul yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik. Kemudian untuk ekskul pilihan merupakan program pilihan ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Contohnya ada krida ya atau kepramukaan, kemudian ada karya ilmiah maupun latihan olah bakat ataupun prestasi. Ini yang meliputi pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, cinta alam dan sebagainya. Termasuk juga tentang keagamaan. Nah, jadi di sini adalah lebih kepada pembinaan prestasi siswa yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Kegiatan siswa yang dilakukan di luar jam pelajaran sekolah dengan tidak melakukan pengayaan materi pelajaran dilakukan pada kegiatan A. Intrakurikuler, B. Kokurikuler, C. Ekstrakurikuler, D. Penguatan pendidikan karakter, E. Kegiatan kemah bersama seluruh siswa. Ya, ekstrakurikuler. Nah, dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, pada pasal 5 disebutkan bahwa hari sekolah digunakan bagi peserta didik untuk melaksanakan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, untuk kegiatan intrakurikuler ini, ya, sebagaimana dimaksud ayat 1, ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk pemenuhan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini kegiatan yang ada di dalam jam sekolah. Kemudian kegiatan kokurikuler merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan atau pendalaman kompetensi dasar atau indikator pada mata pelajaran atau bidang sesuai dengan kurikulum. Contohnya seperti pengayaan. Kemudian kegiatan ekskul atau ekstrakurikuler ini dimaksud pada ayat 1 merupakan kegiatan di bawah bimbingan dan pengawasan sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian kerjasama siswa yang optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Nah, jadi kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran sekolah dengan tidak melakukan pengayaan materi pelajaran ini disebut dengan kegiatan ekstrakurikuler. Proses belajar mengajar atau PBM merupakan interaksi berkelanjutan antara perilaku guru dan perilaku peserta didik. Nah, dalam pelaksanaan proses belajar mengajar ada 4 faktor yang tidak dapat dipisahkan, yaitu A. Tujuan materi, metode, dan evaluasi. B. Materi, langkah-langkah PBM, metode, penilaian. C. Metode, langkah-langkah PBM, evaluasi, penilaian. D. Materi, metode, evaluasi, penilaian. E. Materi, langkah-langkah evaluasi, penilaian. Jawabannya adalah A, yaitu tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK, keempat faktor ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Di antara faktor penting untuk mencapai pengajaran pendidikan jasmani yang berhasil adalah perumusan tujuan. Pentingnya kedudukan tujuan untuk menentukan materi yang akan dilakukan oleh para peserta didik. Salah satu prinsip penting dalam pendidikan jasmani adalah partisipasi peserta didik secara penuh dan merata. Oleh karena itu, guru pendidikan jasmani harus memperhatikan kepentingan setiap peserta didik. Jadi 4 faktor yang tidak dapat dipisahkan adalah tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih sumber media pengajaran adalah A. Objektivitas program pengajaran, sasaran program, situasi, dan kondisi. B. Kebutuhan dan program. C. Sebaiknya guru memilih terlebih dahulu media manakah yang sesuai dengan tujuan dan bahan pelajaran yang akan diajarkan.
D. Menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. E. Kemampuannya, cara pembuatannya, maupun cara penggunaannya. Jawabannya adalah A, yaitu objektivitas, program pengajaran, sasaran program, situasi, dan kondisi. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih sumber media pengajaran. Di antaranya adalah objektivitas. Artinya ini guru tidak boleh subjektif ya atau memilih media pengajaran atas dasar kesenangan sendiri. Jadi harus objektif yaitu sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian yang kedua adalah program pengajaran harus disampaikan kepada anak didik sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Selanjutnya ada sasaran program anak didik yang akan menerima informasi pengajaran melalui media pengajaran. Nah, pada tingkat usia tertentu dan dalam kondisi tertentu dan kemampuan tertentu. Jadi ini disesuaikan dengan tingkat usianya peserta didik. Kemudian disesuaikan dengan situasi dan kondisi, baik itu sarana prasarana sekolah dan juga peserta didik. Kemudian ada juga kualitas terbaik, keefektifan dan efisiensi penggunaan media. Jadi faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih sumber media pelajaran adalah objektivitas, program pengajaran, sasaran program, situasi, dan kondisi. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Di mana mengubah peranan guru dari hanya sekedar mengajar beralih menjadi fasilitator atau perancang proses pembelajaran. Hal ini disebabkan oleh A. Guru hanya bertindak sebagai orang yang memberikan arahan pada kegiatan pembelajaran. B. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam segala aspek kehidupan manusia. C. Ketersediaan berbagai bahan ajar di jaring internet sebagai tugas belajar pada siswa. D. Memasuki era globalisasi industri 4.0 pada abad 21, terutama dalam pembelajaran. E. Ketergantungan pada informasi yang diperoleh dari sumber jejaring internet. Baik, jawabannya adalah B, yaitu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam segala aspek kehidupan manusia. Nah, teknologi informasi telah menjadi bagian pengalihan buku, guru, dan sistem pengajaran yang sebelumnya konvensional. Penyebab teknologi informasi dan komunikasi dikarenakan makin maju dan berkembangnya ilmu pengetahuan yang terus melakukan berbagai inovasi dengan dukungan teknologi komputer. Namun, teknologi informasi dan komunikasi juga memiliki dampak positif dan negatif terhadap kehidupan. Salah satu yang menonjol adalah di bidang pendidikan. Dalam pencapaian kompetensi dalam pembelajaran komputer, perlu dilakukan penerapan beberapa model yang tepat sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai. Mengapa perlu harus menerapkan beberapa model pembelajaran? A. Dengan adanya variasi model pembelajaran akan memberikan daya pikir yang lebih baik dalam capaian tujuan pembelajaran. B. Untuk memberikan pemahaman tentang sumber media pembelajaran dalam capaian tujuan pendidikan. C. Memberikan ruang baru dalam berimajinasi tentang materi pembelajaran. D. Dengan penerapan beberapa model akan ditanamkan kebiasaan tertentu pada peserta didik dalam bentuk latihan dan pendampingan berupa bimbingan yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan dan bentuk permainan yang mendidik. E. Untuk menghindari kebosanan bagi peserta didik. Yaitu jawabannya D. Dengan penerapan beberapa model akan ditanamkan kebiasaan tertentu pada peserta didik dalam bentuk latihan dan pendampingan berupa bimbingan yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan dan bentuk permainan yang mendidik. Ada beberapa model pembelajaran yang berbasis komputer, diantaranya ada model drill. Model ini merupakan pembelajaran dengan jalan melatih siswa terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan. Melalui model drill ini akan ditanamkan kebiasaan tertentu dalam bentuk latihan. Kemudian yang kedua ada model tutorial. Nah, program tutorial ini pada dasarnya sama dengan program bimbingan yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada siswa agar dapat mencapai hasil belajar secara optimal. Kemudian yang ketiga ada model simulasi, merupakan salah satu strategi pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan, bentuk pengalaman yang mendekati suasana sebenarnya. Kemudian ada model instruksional game. Ini berupa permainan atau game-game yang bersifat edukasi, contohnya seperti kuis dan sebagainya. Inovasi dalam pembelajaran berbentuk e-learning merupakan inovasi yang lebih memudahkan proses pendidikan. Hal itu bisa berjalan dengan baik bila A. Kompetensi pengguna e-learning cukup familiar. B. SOP dari e-learning jelas dan bisa dipahami oleh penggunanya.
C. Adanya pelatihan e-learning oleh pihak yang berkompeten. D. Jaringan internet yang memadai dalam menunjang e-learning. E. Fitur-fitur dalam aplikasi e-learning cukup jelas. Nah, jika pembelajaran ini akan berjalan dengan baik, nah bila dilaksanakan atau disesuaikan dengan SOP dari e-learning jelas dan bisa dipahami oleh penggunanya. E-learning ini adalah sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik untuk mendukung belajar mengajar dengan media internet, jaringan komputer maupun komputer standalone. Sedangkan istilah e-learning merupakan frase yang tersusun dari dua kata elektronik disingkat e dan learning yang dalam bahasa Indonesia berarti pembelajaran. Nah, dengan demikian e-learning memiliki pengertian pembelajaran dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi. Moodle sebagai salah satu aplikasi e-learning tentunya memiliki prosedur. Salah satu prosedur tersebut adalah terdapat sebagai pengguna Moodle itu sendiri. Dalam istilah Moodle, pengguna lebih dikenal dengan istilah A. Admin, B. User, C. Perangkat, D. Penghubung, E. Jaringan. Silakan Bapak Ibu, teman-teman semuanya untuk nomor 10 ini bisa diisi atau dijawab langsung karena ini merupakan soal bonus. Suatu bentuk pengukuran untuk menilai kemampuan aktivitas jasmani dan mendapatkan informasi tentang seseorang atau kelompok disebut A. Penilaian, B. Evaluasi, C. Tes, D. Kuis, E. Penelitian. Baik, pada contoh soal nomor 11 ini yaitu berkaitan dengan asesmen atau penilaian. Yang ditanyakan adalah bentuk pengukuran untuk menilai kemampuan aktivitas jasmani dan mendapatkan informasi tentang seseorang atau kelompok. Ini disebut dengan jawabannya yaitu tes. Nah, menurut pernyataan Ngatman dan Fitria bahwa tes sebagai instrumen pengumpulan data adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan, intelijensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok. Kurangnya pemahaman oleh guru terhadap model asesmen untuk menentukan penilaian akan berdampak pada A. Buruknya nilai akhir siswa karena soal-soal dianggap terlalu sulit. B. Timbulnya nilai-nilai subjektif yang didasarkan pada kira-kira atau duga-duga, sehingga tidak maksimal gambaran nyata kompetensi siswa. C. Munculnya nilai-nilai yang tinggi sehingga terkesan soalnya terlalu mudah. D. Maksimalnya gambaran nyata kompetensi siswa. E. Penilaian dilakukan secara acak dengan hanya mengacu pada kehadiran siswa. B. Timbulnya nilai-nilai subjektif yang didasarkan pada kira-kira atau duga-duga sehingga tidak maksimal gambaran nyata kompetensi siswa. Menurut Permendikbud nomor 104 tahun 2014 tentang standar penilaian, penilaian hasil belajar menyebutkan guru harus memiliki kompetensi dalam hal A. Merencanakan penilaian sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. B. Mengembangkan dan melaksanakan penilaian sesuai dengan ruang lingkup penilaian, teknik, dan instrumen sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. C. Menentukan ketuntasan belajar meliputi ketuntasan penguasaan substansi dan ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar. Nah, penilaian autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Penilaian autentik juga merupakan proses asesmen yang melibatkan beberapa bentuk pengukuran kinerja yang mencerminkan belajar peserta didik, prestasi, motivasi, dan sikap yang sesuai dengan materi pembelajarannya. Terdapat beberapa perbedaan evaluasi formatif dan sumatif dalam pembelajaran penjas. Adapun ciri dari evaluasi formatif adalah A. Tujuannya untuk menilai pada akhir unit, 1 bulan, semester, atau suatu kursus. B. Penekanan pada kategori perilaku yang lebih luas atau kombinasi dari beberapa perilaku spesifik. C. Diberikan secara periodik untuk memantau kemajuan belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung dan untuk memberi umpan balik atau feedback guna penyempurnaan program belajar. D. Waktu pelaksanaan pada akhir unit semester 1 bulan. E. Penekanan pada perilaku tertentu sebagaimana tertera dalam TIK dan diajarkan dalam PBM. Itu jawabannya C. Diberikan secara periodik untuk memantau kemajuan belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung dan untuk memberikan umpan balik atau feedback guna penyempurnaan program pembelajaran. Nah, jadi ada dua macam evaluasi pembelajaran yang digunakan guru dalam satu semester, yaitu menggunakan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Nah, untuk evaluasi formatif atau assessment for learning, menurut Arief Kunto,
yaitu evaluasi formatif adalah untuk mengetahui sejauh mana siswa telah memahami materi setelah mengikuti suatu pembelajaran. Evaluasi formatif ini untuk memantau kemajuan belajar peserta didik selama proses belajar mengajar berlangsung serta untuk mengerti kelemahan-kelemahan yang memerlukan perbaikan sehingga hasil belajar mengajar. Tes formatif juga bertujuan untuk mencari umpan balik atau feedback. Nah, sedangkan untuk evaluasi sumatif atau assessment of learning, ini menurut Ari Kunto juga, bahwa evaluasi sumatif ini atau tes sumatif dilaksanakan setelah berakhirnya keseluruhan proses pelajaran atau sebuah pelajaran yang lebih besar, contoh seperti UAS, UN, dan sebagainya. Jadi jawabannya adalah C, yaitu kegiatan yang dilakukan saat pembelajaran berlangsung. Di kelas 7, terdapat 5 orang siswa yang melampaui nilai di atas KKM. Maka guru harus melakukan program pengayaan dengan melakukan kegiatan. A. 5 orang siswa tersebut diberikan tugas tambahan. B. 5 orang siswa tersebut belajar mandiri tentang suatu yang diminati. C. 5 orang siswa tersebut belajar sesuai dengan kecepatan belajarnya masing-masing. D. 5 orang siswa tersebut diberikan tugas untuk membimbing siswa lain yang tidak mencapai KKM. E. 5 orang siswa tersebut belajar seperti biasa. Baik, jawabannya B. 5 orang siswa tersebut belajar mandiri tentang sesuatu yang diminati. Pembelajaran pengayaan merupakan pembelajaran tambahan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan pembelajaran baru bagi peserta didik yang memiliki kelebihan sedemikian rupa, sehingga mereka dapat mengoptimalkan perkembangan minat, bakat, dan kecakapannya. Diseminasi laporan PTK dilakukan untuk tujuan A. Proses sosialisasi laporan ilmiah. B. Penyebarluasan hasil penelitian. C. Publikasi temuan ilmiah. D. Dimanfaatkan orang banyak, terutama guru. E. Penyelesaian laporan. Silakan teman-teman semua untuk mencoba menjawabnya. Jadi ada 2 soal bonus, nomor 10 dan nomor 15. Silakan ditulis di kolom komentar, dan jika ada yang kurang tepat, silakan ditulis di kolom komentar. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman semuanya, Bapak Ibu, diberikan kesehatan, kelancaran, karena sudah dekat untuk melaksanakan tes kompetensi akademik untuk P3K tahun 2023, sehingga Bapak Ibu teman-teman semua dinyatakan lolos menjadi P3K pada tahun ini. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Allahumma waffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.